malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak penanggung jawab yaitu Bapak Rin Ekas. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pak Hartoyo. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salawat salam selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati, bersyukur pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara pertemuan pelaku usaha jasa terdampak COVID-19 di Kota Palangkaraya. Dan juga pada acara kita pada malam hari ini, rekan-rekan berkesempatan untuk menyampaikan keluhan, unek-unek, masalah yang dirasakan pada saat situasi COVID yang terdampak, yang dinyatakan siaga itu pada bulan Maret sampai sekarang. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini, karena ini kesempatan yang luar biasa. Itu dari penanggung jawab dan rekan-rekan panitia sudah mempersiapkan untuk rekan-rekan bisa hadir di sini dan juga menyampaikan, memberi kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan. Dan juga yang disampaikan nanti jangan melihat punya orang lain, punya sendiri dulu yang dirasakan yang ingin disampaikan ya. Ini sebagai bahan buat Bapak Ibu semuanya nanti untuk yang disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu untuk mengawali acara malam hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhtabah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil hajati ya Allahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memimpin doa kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan juga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Hartoyo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak hadirin dan tamu undangan dan juga rekan-rekan yang saya hormati. Pertama dan utama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir di ruangan ini dengan selamat dan tidak ada halangan satu apapun. Salawat serta salam selalu kita curahkan ke hadirat junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya dunia hingga ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah sudi meluangkan waktu
untuk malam hari ini bisa berhadir. Namun sejarah dari terbentuknya acara malam hari ini dari sumbangsaran dan juga pemikiran rekan-rekan panitia, saya ucapkan terima kasih yang telah bersusah payah untuk mengadakan acara ini demi kita semua, agar ke depan kita semua terlepas dari apa yang saat ini kita rasakan. Dan juga buat rekan-rekan panitia yang sudah membantu untuk terlaksananya acara ini, baik materi atau pikiran dan juga tenaga. Kami sebagai ketua panitia mengucapkan ribuan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah saudara-saudara berikan, mudah-mudahan Allah membalas dengan hidayah dan juga keselamatan fitni dunya wal akhirah, dan juga selalu mendapatkan rezeki yang barokah. Amin Allahumma amin. Sekilas mengulas terjadinya atau dilaksanakannya malam hari ini pertemuan, mengingat sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini, tentunya rekan-rekan yang hadir di ruangan ini semua merasakan betapa kita semuanya tidak bisa berusaha seperti biasanya. Dan dari pengamatan kami, dan saya sebagai ketua panitia dan juga rekan-rekan melihat dan juga mendengar yang sering disampaikan rekan-rekan, saudara-saudara di media sosial ataupun di grup-grup, sungguh sangat kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata malam hari ini. Oleh sebab itu, kami bersama rekan-rekan panitia bertekad mengundang saudara-saudara yang seprofesi dengan kami, yang kiranya juga sangat merasakan dengan dampaknya adanya pandemi ini. Dan mari sama-sama malam hari ini kami membuka wadah untuk saudara-saudara mencurahkan, menceritakan apa yang saudara-saudara rasakan. Dan nantinya kami sebagai panitia berupaya untuk menyampaikan keluhan dan juga masukan-masukan dan juga harapan saudara-saudara sekalian kepada pihak terkait, kepada Bapak Wali Kota dan juga pemerintah provinsi, pemerintah kota Palangkaraya. Dan mudah-mudahan harapan kami sebagai panitia dan juga mewakili saudara-saudara, apa yang kita sampaikan malam hari ini bisa didengar dan juga bisa dipikirkan oleh mereka-mereka yang bertugas di sana, sehingga kedepannya kita semua bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala, walaupun nanti akan terbit perwali ataupun peraturan-peraturan yang harus kita taati. Nah, itu harapan kami sebagai panitia. Mohon kepada saudara-saudara sekalian, nanti hendaklah bisa menyampaikan apa yang Anda rasakan. Nah, itu harapan kami, dan mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menangani masalah kita bersama ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sekilas perencanaan hingga sampai pelaksanaan malam hari ini. Kita adakan pertemuan yang nantinya akan menampung aspirasi atau keluhan atau saran, bahkan harapan saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan kami dalam mengundang Bapak Ibu saudara sekalian, baik penyajian tempat ataupun hidangan nantinya. Dan
Mudah-mudahan apabila ada kekurangan semua bisa memaklumi. Baik, kami akhiri sambutan kami sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari penanggung jawab yaitu Bapak Rin Ekas. Kepada Bapak disilakan. Mohon maaf. Baik, terima kasih untuk MC yang memberikan kita kesempatan untuk sekadar menyampaikan dan menyambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Di sini kami hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa pertemuan kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan apa yang disebutkan tadi sebagaimana yang terlihat, yaitu dalam rangka menampung seluruh keluhan-keluhan, seluruh konek-konek keluh kesah yang selama 5 bulan ini kita rasakan selama kita dilanda oleh COVID-19. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, kami yang ada di depan ini sebenarnya sama posisinya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang duduk di meja depan kami, karena tidak ada bedanya, dan kami pun juga sebagai salah satu dari yang terdampak. Kami hanya ingin perjelas bahwa posisi kami di sini adalah pada saat nanti Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian menyampaikan seluruh onek-onek dan itu akan ditampung, kemudian akan dibuatkan satu surat hasil apa yang kita rangkum pada malam ini. Jadi kita harapkan untuk Bapak Ibu saudara sekalian kiranya bisa mengambil momen yang berharga ini, karena dari Bapak Ibulah kami mengetahui persis apa sebenarnya yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kami yakin bahwa setelah pertemuan pada malam hari ini, di mana nanti notolen akan disimpulkan, kemudian berbentuk sebuah surat yang akan kita sampaikan kepada pihak otoritas, terutama dalam hal ini pemerintah kota yang identik dengan wali kota Palangkaraya, dan juga kepada para anggota dewan kita yang barangkali ikut atau turut serta untuk menggodok apa yang menjadi harapan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua tadi bahwa virus COVID-19 bukan kita saja yang merasakan, tapi seluruh pelaku usaha jasa. Kami di sini sebagai orang yang juga memiliki perangkat sound system, dalam artian termasuk daripada pelaku usaha jasa,
barangkali Bapak Ibu masih bertanya-tanya pelaku usaha jasa itu sebenarnya apa sih? Pelaku usaha jasa itu tentu kalau kita jabarkan lebih luas lagi, bukan hanya ada di posisi penyaji sistem, tapi juga bersentuhan dengan pemain keyboard, penyanyi, penyewaan panggung, perias pengantin, termasuk video syuting dan foto, dan juga catering. Dan lebih luas lagi tentu ada di dalamnya, ambil contoh wisata alternatif seperti yang ada di susur Sungai Sebango. Pelaku usaha jasa itu lebih luas. Jadi kita yang kumpul di sini sebenarnya salah satu daripada yang merasakan terdampak. Apa yang Bapak, Ibu, saudaraku sekalian sampaikan pada malam hari ini, kami akan berusaha membuat kesimpulan, kemudian berupaya pula untuk menyampaikan satu tangan kepada pemerintah kota, terutama kepada Bapak Wali Kota Palangkaraya, dan bundelan surat itu nanti tentu akan kita serahkan juga kepada beberapa anggota dewan, dan kami yakin misi kita akan berhasil. Jadi di sini kita hanya sebagai mewakili. Kemudian tadi kami sempat menyentil depan bahwa apa bedanya di antara kita, sehingga kami duduk berempat di depan, 1 MC dan 3 pembicara. Kamilah nanti yang akan mengemban tugas dari Bapak Ibu saudara sekalian untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi malam ini kami harapkan tolong Bapak Ibu saudara sekalian agar tidak merasa sungkan, apalagi merasa kurang enak. Ungkapkan apa-apa saja yang selama 5 bulan terakhir ini yang dirasakan, terutama dalam hal ekonomi rumah tangga. Demikian barangkali untuk sementara ini yang dapat kami sampaikan. Kemudian kita serahkan kepada MC untuk membuka sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada penanggung jawab Pak Rin Ekas. Oke, selanjutnya sesi penyampaian dari pelaku usaha jasa yang terdampak COVID di Kota Palangkaraya. Kami yakin ini adalah sesi yang sangat dinanti-nantikan karena intinya dari acara kita pada malam hari ini jadi sesi ini. Jadi kami persilakan nanti kepada rekan-rekan untuk menyampaikan garis besarnya ini keluhan dan harapan. Jadi kita langsung buka saja sesi pertama. Mungkin kita buka 3 penanya dulu ya. Biar nanti mungkin ada semacam apa ya, nanti kayak mau dipertegas sama ketua atau juga yang mendampingi ketua yang ada di depan. Oke, kita buka sesi penyampaian pelaku usaha jasa yang terdampak COVID di Kota Palangkaraya pada hari ini. Silakan yang ingin menyampaikan angkat tangan. Semangat sekali ya yang sudah berdiri. Oke, silakan Bapak. Bapak silakan buka masker, perkenalkan diri, nama dan usahanya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tekno. Saya punya usaha
sound system. Dengan ini usaha saya mulai kendor gara-gara COVID dan juga nggak pernah tanggapan lagi. Lah di situ usaha saya mulai merasa gagal. Dengan adanya kegagalan ini, saya minta kepada Bapak untuk menerima keluhan dari saya. Ya mohon maaf kalau pembicaraan saya ini yang akan kiranya tidak diterima atau kurang sopan. Dengan kegagalan saya usaha sound system, akhirnya saya mengawali berbagai macam usaha sampai melamar kuli bangunan. Di bangunan situ juga repot juga, banyak bangunan-bangunan yang mulai nggak ada juga yang bekerja di situ, atau mereka juga banyak yang tidak ada garapan-garapan katanya kawan-kawan. Akhirnya saya di situ mulai kebingungan akhirnya untuk tempat tinggal nyewa sudah bayarnya namanya di barak ya 500-an lah anggap aja. Usaha apa-apa susah, sana susah. Ya mau nggak mau akhirnya alat mulai kami jual satu persatu untuk melengkapi kehidupan kami sekeluarga. Ya dengan terpaksa itu saya lakukan karena itu yang bisa saya untuk bertahan hidup. Dan lagi dulu aku pernah dengar juga sudah kumpulkan KK, kumpulkan KTP, katanya ada tunjangan dari Bapak. Tapi nyatanya saya dan kawan-kawan sudah ada penembusan itu, nembusi sana sini, enggak ada juga yang namanya tunjangan yang berupa uang, katanya 600.000. Itu pun saya rasakan sampai sekarang saya tunggu enggak pernah muncul. Mungkin rekan-rekan saya yang lain banyak juga yang di belakang saya, bukan puluhan, mungkin bisa ratusan, yang mengalami hal seperti saya ini mungkin lebih pahit. Apalagi kalangan sound system menengah ke bawah. Berapa paling sewanya? 1 juta paling tinggi, sampai 500, kadang sampai 300.000. Belum lagi angkutan, belum lagi yang lain-lain, kadang terima cuma 100.000. Lah itu kalau dengan adanya COVID kayak ini selama 5 bulan, terus kami ini usaha di mana? Usaha apa? Ya dengan apa adanya seusaha kami, apa adanya sebisa kami, ya sebatas kebisaan kami lah, kami usaha ke sana ke sini. Ya enggak luput juga pada akhirnya ya alat-alat habis sampai sekarang ini. Harapan saya mudah-mudahan lah cepat berakhir COVID-19 ini supaya saya bisa bekerja kembali. Mungkin harapan rekan-rekan semua juga sama, mengharapkan hal yang sama. Harapan kami minta selengkapnya dan secepatnya diusahakan, dikembalikan seperti hal yang dulu atau sedia kala, supaya semua orang-orang yang punya kegagalan seperti saya bisa bangkit kembali. Cuma itu penyampaian dari saya, dan ada kurang lebihnya atau ketidaksopanan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih tadi penanya dari Pak Tikno yang mempunyai penyewaan sound system ya Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya lagi kita buka lagi. Tadi baru satu penanya, sesi pertama 3 orang ya. Silakan angkat tangan yang pengen. Kalau tadi laki-laki sekarang perempuan ya, diberi kesempatan, gender. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, silakan maskernya dibuka saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Sireng. Saya profesi sebagai penyanyi campur sari. Keluhan saya untuk kali ini banyak sebenarnya, tapi kayaknya langsung ke dalam aja ya, karena saya juga ibu rumah tangga, tahu dalam-dalamnya gimana rasanya menjadi ibu rumah tangga. Ada pemasukan atau ada pengeluaran, saya tahu semua. Dan dampak dari pandemi ini sangat dahsyat dan sangat membuat kami merasa sedih. Sebenarnya selama 4 bulan, 5 bulan ini semua sudah saya lakukan, dari jualan online, dari jualan sayur, tapi ternyata enggak mencukupi kebutuhan kami, karena kebutuhan kami banyak, juga beli susu anak, pamper semuanya, dan suami saya kebetulan juga pemain organ. Kalau keadaan seperti ini pasti enggak ada acara. Jadi harapan saya, kami nggak minta bantuan, kami cuma pengen kerja, itu aja. Minta tolong untuk Bapak yang berwenang untuk memberi kesempatan kami bekerja kembali, karena keadaan ini menyulitkan kami sebagai usaha jasa seni dan penyewaan semuanya, yang teman-teman semuanya ini yang ada di sini semua merasakannya. Dan saya sebagai ibu rumah tangga, saya tahu rasanya seperti apa nggak punya uang. Mau marah nggak bisa, karena saya tahu keadaan suami saya juga nggak punya pekerjaan. Sudah kerja, cari kerja bangunan, tapi nggak ada proyek yang buka. Karena itu, kalau suami saya lagi nggak ada job musik, dia tuh bisa kerja bangunan. Tapi karena nggak ada proyek, jadi suami saya juga nggak bisa apa-apa. Jualan online sekarang banyak orang, hampir semua orang jualan online. Jadi walaupun dapat tapi nggak mencukupi. Apalagi kebutuhan kami nggak cuma untuk keluarga, tapi juga untuk teman-teman. Kadang ngeluh sama kami karena kami punya grup sendiri, ada penyanyi juga, pemain gitar juga, tipung, kadang ngeluhnya sama kami. Kami cuma bisa nangis, nggak bisa berbuat apa-apa karena kami juga kekurangan. Jadi mohon harapan kami untuk bisa bekerja kembali. Kami nggak minta bantuan, minta untuk bisa bekerja kembali aja, sudah cukup untuk kami. Mungkin itu aja, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi penyampaian dari Rini Sireng. Dia punya profesi sebagai penyanyi, juga ibu rumah tangga yang mempunyai bayi yang masih kecil. Di kondisi saat ini tentu saja sangat menyulitkan, karena punya bayi yang pada saat ini orang tuanya tidak punya pekerjaan. Tadi dia menyampaikan dengan sangat luar biasa, menyentuh sekali, sampai saya pun ikut berkaca-kaca. Mudah-mudahan nanti
keluhan kita ini didengar ya. Amin. Dan juga semuanya sesuai harapan. Oke, dibuka lagi untuk penanya selanjutnya, penyampaian selanjutnya maksud saya. Silakan. Oke. Silakan. Yang di ujung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu gitu kata Ibu. Nama saya Wahyu dari Kecamatan Tangkiling. Kalau saya dikenal oleh teman-teman pemilik Arneta itu, Tangkiling. Saya tidak banyak mungkin mengungkapkan keluhan Bu ya, karena mungkin masih banyak yang lain. Intinya persis sama, paling sama, kurang lebihnya sama. Karena saat kebijakan pemerintah mulai Maret itu terasa langsung kena di kita. Karena apa? Saya bilang karena langsung di kita. Karena kita punya usaha yang langsung berkaitan dengan pesta, Bu, Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan pesta. Dengan kebijakan pemerintah yang tidak boleh mengadakan pesta, tidak boleh kumpul-kumpul dan segala macam, otomatis langsung usaha kita mati total sama sekali. Karena usaha kita yang miliki sama dengan Mas Har, ketua kita malam ini, dari penyewaan tenda, panggung, sound system sampai ke sesi hiburannya. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak banyak meminta nanti dengan pemerintah ya, tolong dengan adanya pandemi seperti ini, kebijakan itu jangan hanya mengarahkan kepada orang yang paling bawah, juga harus ada juga kompensasi buat yang menengah ke bawah. Seperti mungkin ada teman-teman yang di sini, kita di sini saya rasa tidak ada yang miskin sebenarnya. Tidak, saya tidak mengaku orang miskin sebenarnya. Cuma dengan adanya kebijakan, dengan adanya virus katanya pemerintah ya, saya kurang tahu apa itu benar apa enggak. Yang tahu kan mereka yang pintar-pintar yang paling tahu. Usaha macet, sedangkan usaha yang kita punya kerjasama dengan perbankan Bapak Ibu. Perbankan tidak mau tahu kita bisa ngangsur atau tidak. Yang bisa mereka lakukan karena atas kebijakan dari pemerintah pusat Bapak Presiden, hanya yang bisa perbankan kasih itu relaksasi. Relaksasi itu kita masih wajib mengangsur jasa. Dalam artian kalau bahasa mereka bunga ya. Nah, kita dalam bulan-bulan seperti ini untuk mengangsur jasa itu pun kesakitan, sakit. Nah, mungkin Bapak Ibu saya tidak ingin banyak ya, tidak ingin banyak berkata, mungkin hanya itu. Mudah-mudahan pemerintah ringan hati memberi solusi buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi penanya yang ketiga sudah kita buka di sesi pertama. Mungkin kita kembalikan dulu kepada ketua dan juga ada penanggung jawab dan Pak Haji Surya di sini ya. Silakan dulu ketua, dikembalikan ke ketua dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Sutikno, Ibu Rini tadi ya, dan juga Bapak Wahyu yang dari Tangkiling. Terima kasih atas masukannya dan juga dari Ibu Rini tadi tentang apa yang beliau rasakan saat ini. Sungguh luar biasa. Saya sangat tersentuh sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, karena memang
begitulah yang dia rasakan. Sampai-sampai kita semua yang di sini tidak bisa berkata apa-apa. Dan kami akan tampung semua yang disampaikan, juga termasuk yang disampaikan Pak Tikno, yang sempat terjual alatnya, dijual satu persatu untuk menutupi, untuk mencukupi keseharian beliau, untuk menafkahi keluarga. Dan mudah-mudahan ini semua nanti bisa segera, harapan kita bisa segera ditanggapi oleh pemerintah, sehingga kita nantinya akan diberi kelonggaran untuk yang berkaitan dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita. Jadi kalau orang hajatan, baik itu perkawinan, pernikahan dan sejenisnya, itu diberikan izin, insya Allah kita semua akan bisa bekerja kembali, walaupun nanti ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Tentunya demikian. Terima kasih atas penyampaiannya. Kita notis untuk notulen dan juga dokumentasi, jangan lupa, jangan sampai terlewatkan, karena ini nanti sebagai bahan kita untuk kita sampaikan kepada beliau-beliau yang bertugas di sana, juga termasuk Pak Wali Kota. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut. Karena tadi kami lihat masih banyak yang ingin bertanya, kita buka lagi di sesi kedua. Kembali 3 orang penanya kembali ya. Oke, silakan yang ingin menyampaikan. Banyak sekali ya. Jadi bingung nih, mana yang duluan? Atau Om Pimpah dulu, siapa yang duluan? Gak apa-apa aja ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ya, tarik napas dulu, Mas, yang sabar, karena yakin semuanya di kondisi ini sangat menyedihkan. Nama saya Suryanto. Saya sebagai tukang pasak yang selama ada COVID Corona ini kami tidak bisa bekerja. Jadi kami mohon kebijakannya, mohon kebijakannya kepada agama untuk mengizinkan kami bekerja dan mengizinkan acara hajat-hajatan itu biar kami bisa bekerja lagi. Kami ini tidak bekerja itu karena sakit, tapi karena kami tidak boleh bekerja. Jadi kami mohon Bapak untuk mengizinkan hajatan-hajatan itu. Terima kasih. Silakan maskernya dibuka dulu biar enak. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin. Saya di sini selaku usaha, yaitu saya khususnya pemain keyboard. Jadi mungkin saya juga mewakili teman-teman di sini, khususnya setelah terjadi pandemik atau COVID mulai bulan Maret sampai sekarang kurang lebih 5 bulan, ya, sangat terpukul sekali, ya, terutama saya pribadi. Karena apa? Dengan adanya peraturan pemerintah yang saat ini usaha kami sangat terganggu, bahkan kami sama sekali tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti sedia kala. Karena usaha saya, ya, satu-satunya adalah sebagai pemain keyboard, dan saya juga di sini memiliki teman-teman atau kru untuk grup saya, ya. Jadi saya mohon kepada pemerintah kota untuk dibuka kembali kegiatan dan acara hajatan
bagi orang-orang yang ingin menyelenggarakannya, sehingga kami bisa bekerja kembali. Karena terus terang Bapak Wali Kota khususnya ya, kami sangat merasa dianaktirikan ya. Karena apa? Semua toko, mal, bahkan kafe, pasar-pasar besar, pedagang-pedagang kecil semua mereka masih bisa usaha ya, masih bisa melakukan usaha. Tetapi kami di sini sama sekali tidak bisa melakukan usaha, Bapak Wali Kota. Kami mohon dengan sangat kepada pemerintah Pemkot untuk memberikan izin kembali kepada kami semua. Karena apa? Keadaan seperti ini saya sangat terpukul, Bapak. Ya, karena hutang saya juga banyak. Terus terang saja, saya tidak akan malu untuk membuka rahasia ini. Karena apa? Demi keluarga tercinta saya. Ya, yang katanya ada bantuan, bahkan sampai saat ini pun saya tidak menerima sama sekali. Bahkan juga ada katanya penangguhan hutang untuk bank. Ya, karena apa? Usaha-usaha saya juga minjam ke bank, Bapak. Jadi ternyata masih suruh bayar bunganya, sama aja bohong. Sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi kami mohon kepada Bapak Pemkot, khususnya Bapak Wali Kota, berikan izin kepada kami dan kami siap untuk mematuhi protokol apapun yang diberikan kepada pemerintah. Ya, kami siap. Dan kami mohon sekali lagi, tolong berikan izin kepada kami semua untuk supaya kita bisa kerja kembali, Pak. Kami mohon dengan sangat. Karena apa? Saya juga sudah mendengar di luaran sana mereka sudah mulai new normal. Kenapa kami di sini? Bahkan sampai saat ini belum ada kegiatan sama sekali. Kami sebagai masyarakat biasa tidak tahu apakah COVID ini benar-benar ada atau tidak. Jadi kami mohon, saya juga melihat Bapak di sini walaupun saya tidak pintar, ya, update setiap hari ada jumlah dan masuknya orang sakit yang positif, yang meninggal dan yang sembuh. Sampai kapan kalau kita memperhatikan itu hal itu terus, Bapak? Jadi kami mohon berikan izin kepada kami semua supaya kami bisa bekerja kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan kami semoga Bapak bisa mengabulkan permintaan kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi itu penanya dari M. Amuddin di sesi kedua ya. Luar biasa penanya-penanya kita dari awal sampai di sesi kedua pada malam hari ini. Semuanya membuat saya sangat tersentuh ya. Saya juga ikut merasakan karena juga saya salah satu yang terdampak dari rekan-rekan. Jadi harapan kita semuanya ya, kita kembalikan lagi dulu kepada bapak-bapak yang ada di depan. Kalau tadi ketua, bagaimana kalau sekarang Pak Rin Ekas? Saya yakin juga Pak Rin sedang berkaca-kaca merasakan kesedihan yang kita rasakan saat ini. Silakan Pak Rin Ekas. Iya. Kalau saya lihat tadi itu ada 6 penyampai ya. Rata-rata dari 6 orang penyampai merupakan keluhan dan harapan. Kami di sini sebenarnya membentuk satu panitia kecil, yaitu dalam rangka untuk menampung apa-apa saja yang dikeluhkan dan diharapkan oleh Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Dari 6 penanya ini atau penyampai ini kami sudah bisa menyimpulkan dan kami menyatakan siap untuk membuat satu kesimpulan yang pada saatnya nanti paling
lambat hari Rebu seluruh notolen akan disimpulkan dan kami buatkan dalam bentuk surat kepada pemerintah Kota Palangkaraya agar bisa memberikan satu kelonggaran agar kita bisa beraktivitas lagi. Entah itu pelonggaran yang diberikan dalam bentuk instruksi atau bentuk perwali. Tapi kami yakin karena wabah COVID-19 masih katanya sih masih berkeliaran, jadi tentu saja pada saat pemerintah kota seandainya nanti menerima aspirasi kita semua akan dibuatkan satu pelonggaran berupa peraturan yang menitik beratkan pada protokol kesehatan. Insya Allah akan kami sampaikan. Mungkin barangkali itu yang bisa kami tanggapi. Selanjutnya barangkali ada tambahan dari ketua, silakan. Ada kode dari ketua, lanjut. Kalau tadi sudah sampai di sesi kedua, sekarang kita di sesi ketiga lagi. Kami punya usaha seperti yang disampaikan oleh teman-teman, yaitu penyewaan tenda maupun panggung dan sound system dan sebagainya. Benar apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kami tadi, kami minta untuk acara hiburan ataupun hajatan diadakan kembali karena banyak yang terdampak, yaitu dari pekerja seni maupun tenda dan kru pemasangan pun sangat terdampak sekali. Makanya kami dari teman-teman minta mudah-mudahan adanya kita kumpul di sini, mudah-mudahan bisa aspirasi ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Gimana langkahnya, terus harus peraturannya bagaimana kalau seandainya itu semua dilaksanakan. Karena waktu sudah hampir 4 bulan mungkin ini enggak jalan, 5 bulan. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita menyampaikan aspirasi ini, pemerintah kota Palangkaraya khususnya mudah-mudahan bisa dan semuanya bisa menjawab apa yang menjadi keluhan kami. Dan soalnya ini sampai sekarang ini banyak Pak, yang ibaratnya orang yang mau punya acara, banyak yang menanya kepada saya, kapan ini bisa dilaksanakan, kapan, karena anaknya mau menikah. Sedangkan kalau nggak diramaikan hanya ijab aja dia nggak mau. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita menyampaikan aspirasi ini untuk pemerintah kota khususnya bisa memberi langkah-langkah apa yang untuk kedepannya ini, yang untuk bisa menyelenggarakan seperti kegiatan yang sudah-sudah. Soalnya benar apa yang dikatakan Mas Amin tadi, yaitu untuk pasar juga sudah di new normalkan, kafe-kafe pun juga sudah, tinggal hiburan ini yang sampai sekarang ini belum bisa, belum ada respon sama sekali dari pemerintah. Mudah-mudahan dengan adanya kita menyampaikan aspirasi ini nantinya bisa direspon oleh pemerintah, dan langkah apa yang harus ditaati atau peraturan apa yang harus diberikan, kita nanti tinggal menunggu aja. Mudah-mudahan ini semua menjadi acuan untuk
kedepannya nanti bisa berjalan lancar kembali. Terima kasih. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sarno dari penyewaan tenda kursi ya. Sedikit mengulas dari apa yang disampaikan oleh penanggung jawab Pak Rin Ekas, bahwa beliau menyampaikan nanti hari Rabu paling tidak ini sudah sampai di pemerintah. Ini merupakan sebuah pencerahan buat kita. Sampai yang ini kami kan ada sama sekali pemasukan. Jadi sudah ulun tadi sudah diwakili juga, ujar kami sudah berjualan online tuh sudah juga yang macam-macam sudah tuh nah sekira kawa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tapi pada akhirnya tuh ya kada cukup juga, yang ada sudah dijual. Kami bibinian nih biasanya menabung duit tuh ditukarakan ke misalnya kayak emas sudah terjual juga habis, ada lagi kayak apa. Jadi apanya lagi yang hendak dijual, hendak berhutang lawan kawannya habis juga ada lagi. Nang sudah berhutang lawan seorang kada kawan ditagih. Nang kayak ini kayak apa hendak menagihnya juga tahu aja tuh nang kawan kada ada bisi duit juga. Jadi bakal hai seorang tuh nah duit yang dihutang tuh kan kada juga bang banyak yang 100 200, tapi musim nang kayak ini nih banyak banar bagi ulun 10.000 kan banyak banar. Kawagasan makan, apalagi ulun beisi anak sampai habis pitsin di rumah tuh anak bandar ulun nah nangarannya bibinian nih biasanya berjurhat di Facebook, di sosial media. Tapi kadang kawa juga lagi menang kayak itu sampai pitsin, oh ya berhutang lawan tetangga kayak apa. Nang sawat nang kayak itu tuh nah memang pemberataan nih dampaknya berataan merasakan kada tunggal ulun, cuma ini kulah kusah ulun banarai sampai ulun bepadah ulun anak minta baras, ulun kada suah kehabisan baras, hanya ini yang suah kehabisan baras. Hanya ini pang ulun suah kehabisan baras sampai ulun hendak bepadah lawan mama ulun yang diamut kada mungkin jua ulun bepadah di sini, kasihannya pang anak ko jadi sidin ibaratnya sampai kehabisan baras. Kadadakah orang nama bari memang kadada dari pemerintahan memang kadada kayak apa? Nang jar ada dana BLT tuh kada tahu ulun duitnya nang kayak apa, kada disuah sampai ke ulun. Ya kayak itu pang sudah. Maaf ulun di sini menangis amo misalnya ulun ini terlalu menyampaikan keluh kesah yang sebujurnya nih pang sudah ibu rumah tangga, ulun ibu rumah tangga pang. Lawan ulun kada kawa terlalu berbahasa Indonesia kalau bina kada sampai curhatan ulun nih nah. Jadi ulun mahina pengantinnya kada ada nah anak pengantinan. Hendak main MC ka mana ulun main MC. Ulun berusaha nawa ini nah 4 orang bola YouTube. Mudah-mudahan kayaknya kawa jadi duit. Tapi amun musim nang kayak ini kakawanan nama anu akan gasan main YouTube gen. Hendak kayak sebujurnya juga ulun memberi duit. Tapi ngaran duitnya kadada kayak apa anak berbagi anak makan bersamaan aja di rumah ngali lauk hintalu aja hari-hari. Kayak apa amun sebulan pertama 2 bulan pertama kada papa mun hintalu terus hintalu lawan nasi kada papa masih nyaman, tapi amun sudah 4-5 bulan mun hintalu aja masih sarden di rumah, minyak aja sawat bahabisan, bawang habis ulun arit aja kada papa hintalu nang betabur uyah wara gitu sudah nyaman banar asal jangan berhutang. Kami anak babinta kawana amun kada lawan buhan pian nang di atas, jadi diperhatikan ay lawan bebuhan kami nang di bawah nih. Mungkin itu aja yang Allah sampaikan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah. Dia profesinya sebagai penyanyi, juga MC, juga dia punya keahlian menghenak tangan seperti orang India itu pada saat mau kawinan. Tapi sekarang apa yang bisa dilakukan? Orang kawinan tidak ada izin buat hiburan, tidak ada izin buat acara resepsi pernikahan, hajatan kawinan. Saya sangat merasakan apa yang dirasakan kawan-kawan, kan saya juga seorang ibu rumah tangga yang punya anak. Kalau pada saat ini punya anak, tidak punya uang, itu luar biasa sakitnya.
luar biasa sedihnya. Ya mudah-mudahan saja sesuai harapan kita kumpul pada malam hari ini. Silakan selanjutnya lagi. Silakan yang di pojok, Bung Suri ini ya, sangat terkenal di Kota Palangkaraya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah pemain, juga salah satu pemain keyboard yang berdomisili di Kota Palangkaraya. Jadi saya sangat berterima kasih ada acara seperti ini, yaitu diadakan acara keluhan dan harapan bagi pelaku usaha jasa dan penyewaan. Jadi saya dari tadi mendengar keluhan-keluhan daripada kawan-kawan, baik dari pemain musik, penyanyi, penyewaan tenda. Saya di sini ingin menyampaikan bahwa memang benar yang disampaikan oleh kawan-kawan, baik dari penyaji sound, pemain musiknya, playernya, dan penyanyi maupun kru-kru pemasangan tenda, semuanya sangat terdampak. Dari awal bulan Maret ya, bulan Maret itu sudah ada masalah pandemi COVID ini, dan kami sudah sebagai pemain musik dan rekan-rekan sekalian semuanya itu ada rentetan satu rumpun. Jadi pemain musik, penyaji sound, penyewaan tenda, dan juga percetakan undangan maupun fotografer dan juga catering, tata rias pengantin, semuanya satu rumpun. Jadi semuanya sangat terdampak. Saya berjalan di daerah Kestubun, banyak teman-teman saya di sana, usaha mereka cetak undangan nganggur. Karena apa? Tidak ada yang dicetak undangan, biasanya ada. Sekarang mereka mengeluh, bila ketemu kapan bagi sembako, kapan ada bantuan, kapan kita bisa main. Nah, jadi saya pun tidak bisa menjawab karena kita semua mendengar untuk sementara dihentikan dulu. Tapi yang namanya dihentikan itu tidak ada ujungnya. Setinggi-tinggi pohon ada ujungnya, wayah menunggu kapan batasnya. Tidak ada. Nah, jadi harapan kita, harapan kami, harapan kawan-kawan, kalau saya dengar tadi, jadi sini saya menambahkan kebijakan daripada pemerintah kota, bagaimana caranya solusi kepada kawan-kawan, khususnya keluhan dan harapannya dalam usaha dan jasa ini agar bisa jalan kembali. Ya nanti kalau disetujui, ditanggapi, apapun peraturannya nanti ya dari pihak pemerintah, kami akan siap. Misalnya dengan cara seperti ini duduknya, diberi jarak, nanti misalnya setiap ada hiburan, pengantin dan segala macam, kami siap. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, kami siap. Artinya keluhan kami ini kawan-kawan juga semoga ditanggapi melalui acara seperti ini. Nah, mudah-mudahan dari pihak pemerintah kota bisa memberikan solusi agar aktivitas kawan-kawan semuanya bisa jalan kembali dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Demikian keluhan dan harapan serta penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi penyampaian dari Bung Suri. Dia juga salah satu pemain keyboard di Kota Palangkaraya yang sudah tidak asing lagi, dan juga bisa penyewaan sound system. Kepada teman-teman yang hadir malam ini, masih ada yang ingin berikan pertanyaannya? Ini sudah di sesi ketiga. Ada perwakilan lagi yang belum menyampaikan, silakan. Mumpung masih ada kesempatan, ini kesempatan yang luar biasa pada kita malam hari ini.
Sekali lagi, masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin menyampaikan maksudnya? Sudah ya, kita kembalikan dulu kepada ketua dan rekan-rekan yang masih ada di depan sini. Silakan ketua. Sepertinya yang menyampaikan keluhan dan harapannya pada malam hari ini sudah banyak ya. Ada yang dari pemain keyboard, ada dari penyanyi, ada yang dari penyewaan tenda kursi, penyewa sound system, juga ada dari fotografer. Ya silakan kita kembalikan lagi kepada ketua dan penanggung jawab juga Pak Haji Surya yang ada di depan. Baik, terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Sudah banyak sekali yang sudah disampaikan ya. Yang sudah disampaikan baik keluhan dan harapannya. Kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadikan jalan terbaik buat kita semuanya sehingga ke depan kita bisa beraktivitas kembali. Jadi pada intinya kalau dari awal hingga penyampaian terakhir tadi, pada intinya hanyalah kelonggaran ataupun peraturan dan perizinan yang diberikan oleh pemerintah. Itu yang diharapkan semua, nggih. Ya. Jadi intinya sama semuanya, dan keluhan-keluhannya mungkin sudah semua mendengar. Mudah-mudahan dengan harapan kita yang sama ini dan melalui keluhan-keluhan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan semuanya, pihak-pihak terkait, baik pemerintah kota, Bapak Wali Kota dan seterusnya yang berwenang ya untuk memberikan kelonggaran kita untuk bekerja, mudah-mudahan mendengarkan apa yang kita sampaikan semua ini dan segera memberikan kelonggaran dan memberikan perizinan dan juga memberikan aturan yang harus kita taati dalam melaksanakan pesta baik pernikahan, hiburan dan lain sebagainya, sehingga kita semuanya bisa bekerja kembali. Demikian ya rekan-rekan semuanya, mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk malam hari ini. Saya terima kasih, mungkin ada acara lain lagi, mungkin dari Bapak penanggung jawab ya, untuk menyampaikan tambahannya, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, dari beberapa penyampai kami sudah dapat menyimpulkan bahwa mau tidak mau kami harus bergerak dengan cepat untuk segera menyampaikan kepada pemerintah kota yang pada intinya kita menginginkan agar dibuatkan satu peraturan tata tertib supaya kita bisa beraktivitas lagi. Apakah peraturan tata tertib itu dalam bentuk instruksi atau dalam bentuk perwali atau peraturan wali kota. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin bercerita sedikit bahwa latar belakang kenapa kita sampai kumpul pada malam hari ini. Karena
sepengetahuan saya sendiri ya, saya pribadi melihat dan mendengar hanya melalui media sosial dan juga dikeluhkan tidak secara serentak. Saya pikir kalau kita tidak menyuarakan secara langsung kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Palangkaraya atau wali kota, dikira kita tidak ada apa-apanya karena kita diam. Yang menyuarakan hanya beberapa orang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Mas Amin tadi, kemudian ada juga kami mengambil sampel itu dari Mas Iko Dodoy yang mengungkap di dalam medsos. Dari situlah latar belakang kami untuk mengambil satu sikap hingga terjadinya pertemuan pada malam hari ini dengan harapan apa-apa yang Bapak Ibu saudaraku sekalian sampaikan akan ditampung, bukan ditampung, tetapi digodok menjadi sebuah peraturan yang sehingga kita bisa dapat kembali beraktivitas dengan batasan-batasan peraturan protokol kesehatan. Kami menginisiasi atau mengambil inisiatif ini karena hanya mengambil sampel beberapa orang. Dan pertemuan pada malam hari ini sebenarnya merupakan satu kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian menyampaikan kalau tadi kalau tidak salah ada 10 penyampai ya. Itu sudah mewakili, kami anggap mewakili dari pelaku usaha jasa. Artinya undangan pun terbatas karena memang dibatasi, karena memang kita mengikuti adanya peraturan tata tertib protokol kesehatan. Sebagaimana kami sampaikan tadi, panitia kecil yang terbentuk inilah nanti yang akan merangkum seluruh keluhan Bapak Ibu saudara sekalian dalam bentuk surat dan paling lambat hari Rabu akan kita sampaikan kepada Wali Kota Palangkaraya dan jajarannya. Demikian barangkali tambahan pada malam hari ini. Apabila di dalam penyampaian kami kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami secara pribadi menyampaikan kepada Hartoyo ya, salah satu yang terdampak COVID-19 sama dengan kita semua yang telah bersedia minjamkan tempatnya dan juga untuk rekan-rekan yang masuk dalam kepanitiaan kecil. Tugas kita tidak cukup hanya sampai pada malam hari ini, tidak. Tapi kita akan membuat surat, bekerja keras, siapa yang menjadi utusan, kami akan backup sampai berhasil apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu saudaraku sekalian yang inginkan. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai tambahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.